menikmati alam namanya. Iya ya. Ini banyak juga coklat. Oh itu, boleh Nanti Bang. tambah pengalaman ngomong sama dia. Anak bapak ini tulang. Iya. Hal-hal yang belum pernah kau ketahui nanti bisa. Ini seakan-akan perlu perjuangan kita yang kombinasi ini. Kau aja Riz, dari sini Riz. Kau aja Riz, dari sini Riz. Halo Ju. Hai, Apa ya Ju? lagi survei. Iya, udah siap rupanya nyuci piringnya Ju. Belum. Kok bisa gini kali ya 3 kali ya? Habis kan? Hmm. Menurutmu berapa meter? 3 ada. Gini lagi nyebrang Ju. Inilah kisah itu. Jangan datang orang desa, jangan jadi. Kan nanti kau datang dari itu kan dijelani kan apa itu dari itu. Ini videonya dulu. Iya aja berarti. Kalau merusak gampang Ju.
ini. Jadi kan yang Mana kemarin? Mana? cantik banget. Ini anaknya yang kecil itu yang nggak bisa lewat itu ya? Iya, Po. Itu Pak yang viral Pak yang ngadu sama Tuhan Pak. Ah, Ini, Pak. Bener. di sini adalah urusan kemanusiaan. Saya sebagai anggota DPR RI dari Komisi 13, ya, dapil saya dari Samosir ini, dari sisi kemanusiaan dan dari sisi hak asasi manusia. Salah mencampuri urusan tentang lahan. Tetapi saya datang sini selaku anggota DPR RI dari Komisi 13 yang membidangi hak asasi manusia dan juga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena saya membaca di media sosial dan ini adalah dapil saya, tentu tindakan yang dilakukan oleh pelaku memblokir tempat tinggal mereka ini dari sisi hak asasi manusia sudah melanggar. Karena apa melanggar? Karena anak-anak ini sudah mendapat ancaman, tekanan batin yang luar biasa. Tentu perlu kita melindungi anak-anak ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Sedangkan saya orang dewasa mau masuk ke tempat ini sudah penuh dengan perjuangan. Apalagi penggalian daripada tanah ini dibuat sebagai rongga besar sekeliling rumah dengan kedalaman juga yang cukup lumayan dan digenangi oleh air Danau Toba, sehingga anak kecil ini setiap saat akan terancam jiwanya. Karena apa? Karena bisa dia main, namanya anak kecil main di pinggir, terus kalau jatuh ke dalam lubang bisa menjadi korban, bisa akibat fatal akibatnya. Keselamatannya terancam Pak. Keselamatannya terancam. Dari sisi hak asasi ini sudah parah, ya. Jadi ya ini yang saya sesalkan. Kenapa aparat penegak hukum, padahal yang bersangkutan sudah melaporkan ke Polres Samosir. Pertama tidak ditanggapi, kedua ditanggapi. Tetapi kedua ditanggapi tidak tahu tindakan apa yang dilakukan. Dari sisi yang dilakukan oleh Polres Samosir, karena lahan ini secara hukum dan secara penguasaan ini secara hukum belum ada hitam di atas putih siapa yang memiliki. Tapi secara penguasaan fisik dari 1982 orang tuanya sudah membangun rumahnya. Tentu dengan segala pekarangannya kan menjadi hak dan tanggung jawabnya orang. Tapi itu yang dirusak. Bahkan tadi dikatakan ada pohon kemiri, ada alpukat dan sebagainya, itu juga dirusak. Orang ini kan orang lemah. Dia seorang tenaga harian lepas bagian penyapu jalan di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Samosir. Jadi dia hanya bisa berbuat itu. Tetapi apakah pihak aparat hukum melihat anak-anak kecil ini yang trauma dengan kejadian ini? Nah, itu menjadi selanjutnya apa? Kalau saya menyarankan cepat tangkap itu orang. Itu sudah membuat ancaman, sudah membuat trauma, sudah membuat gangguan jiwa kepada anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini kan nggak tahu permasalahan. Ya, dia ini masih pola.
apakah sudah bertanggung jawab nanti Polres? Kalau anak kecil itu nyemplung di situ dan mengakibatkan kematian. Nah, ini. Dan kok bisa sampai dibiarkan ini? Saya takut ya, Polres dengan pihak pelaku ada main, ada kong kali kong. Gitu loh. Ya bisa. Kenapa tidak ada larangan? Gitu loh. Ya. Kenapa tidak ada larangan? Kemarin pertama mereka melapor kepada Polsek, kemudian Polsek mengarahkan ke Polres, Polres menolak laporannya, baru setelah viral, ya kan, baru diterima. Itu pun tidak ada tindakan nyata. Ya, ini setelah viral. Ya saya juga nggak tahu ini kalau nggak saya, kalau ini nggak viral. Ya, kebetulan hari ini adalah kunjungan dapil saya. Saya lihat permasalahan di daerah saya, tentu ini akan saya angkat, ya kan? Itulah kedatangan saya ke sini. Ya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di bidang hukum. Ya, semua warga negara Indonesia mempunyai hak hidup di negara dan wilayah tersebut. Bapak tadi kan menilai memang sudah ada pelanggaran. Semak kan sudah sampai masuk ke dalam rumah saya, tapi itu tidak pernah karena kita mematuhi kesepakatan kedua belah pihak di kantor desa tahun 2019. Nah, tepatnya di bulan April 2024 itu Pak, pihak si pelaku mengklaim, tapi bukan objek rumah ini Pak. Di sebelah barat dari rumah ini diklaim sebidang tanah, dan itu dimediasi di tingkat desa tahun 2019, dan hasil dari mediasi 2019 itu kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk melakukan pengelolaan di lokasi objek bermasalah atau posisi stampas Pak. Orang jahat, ada orang jahat Namanya siapa? Pelaku Torokolo Ambarita dan rekan-rekan. Torokolo Ambarita dan rekan-rekan. Oke. Jadi sekarang bagaimana perasaanmu sekarang? Nih, perasaan setelah diadakan ini, pemblokiran ini, tindakan sepihak ini, bagaimana perasaan Anda sekarang ini dengan istri? Pastinya secara mental kita terganggu. Terus yang kedua, dari segi materi kita, saya Pak, saya merasa langsung dirugikan. Kenapa saya katakan dirugikan Pak? Karena kebetulan pada saat penggalian itu Pak, pepohonan yang ditanami oleh kemudian orang tua saya itu dirusak, seperti pohon kemiri, buka, mangga, nangka, pisang, dan lain sebagainya. Lalu kejiwaan dari anak-anak? Kalau anak-anak yang paling kecil ini kayaknya yang paling trauma Pak, karena sebelum-sebelumnya kalau misalnya saya atau istri saya itu pergi ke Polres Samosir sama orang Bapak Sitohang dari Polsek Simanindo kembali ke lokasi untuk melakukan verifikasi. Dan di tanggal hari Kamis minggu kemarin kita Satu minggu lah ya. Ya, 1 minggu yang lalu Pak, kita dipanggil pihak Polres Samosir, diminta klarifikasi dan diminta menghadirkan saksi atau yang melihat kejadian itu Pak. Kita sementara prosesnya masih sampai di situ. Ya.